Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tak ada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat, rahmat, karunia, keberkahan, keutamaan, kebaikan, kesehatan dan kesempatan, serta nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak, yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua demi kebaikan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita di kitab Al-Isbah fi bayan manhaj salaf fi tarbiyat wal islah karya Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Ubaylan hafizallahu taala sampai pada kaidah yang ke-23. Beliau mengatakan annahum yahussuna ala dirasati as-sunnatin nabawiyyah wal amali biha wa yuhadziruna man hajaraha. Artinya, sesungguhnya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menganjurkan pada kita umat Islam untuk mempelajari as-sunnatin nabawiyah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amali biha, dan mengamalkannya, wa yuhadziruna man hajaraha. Pada saat yang sama mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mewaspadai orang yang meninggalkannya. Sampai di sini kaidah yang beliau sampaikan bagi kita dalam dua sisi yang saling bertolak belakang. Sisi pertama beliau menganjurkan
untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sisi yang lain, beliau memberikan peringatan yang keras untuk kita mewaspadai orang yang meninggalkan sunnah, tidak mau mempelajari sunnah dan tidak mau mengamalkan sunnah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu pembahasan kita tentang anjuran kepada umat Islam untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang baik dan benar, menggunakan metodologi yang baik dan benar, sehingga diharapkan pengamalan terhadap keduanya pun menjadi baik dan benar. Nah, di sini beliau secara khusus berbicara tentang sunnah, ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, secara etimologi dan terminologi, sunnah itu diartikan dengan jalan, ya, at-tariqah. Diartikan juga dengan contoh, ya, diartikan dengan contoh. Sirah, ya. Baik jalan itu ataupun contoh itu adalah yang baik ataupun yang buruk, yang tidak baik. Dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yankusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha wala yankusu min auzarihim syai'un." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya dengan tidak dikurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun juga, atau tidak ada sesuatu yang mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun juga. Dan siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang jelek dalam Islam, dia menanggung dosanya dan dosa yang mengerjakannya, dan tidak ada satupun juga yang mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Ini kalau zaman sekarang bisa diistilahkan dengan pahala dan dosa jariyah, gitu. Ya, pahala dan dosa berjamaah, dapat pahalanya bareng-bareng, dapat dosanya juga bareng-bareng, gitu. Ya, kalau memberikan contoh yang baik lalu diikuti, ya, oleh yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya bareng-bareng, begitu. Sementara yang jelek begitu juga sama, akan menanggung dosanya, ya, bareng-bareng. Nah itu, jadi di situ secara etimologi sunnah berarti satu contoh, ya, satu jalan, tariqah wasilah. Secara terminologi syara,
dalam syariat agama Islam, sunnah diartikan dengan apa? Ma uthira minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qaul wal fi'l wat taqrir was sifah hilqiyah atau khuluqiyah. Sunnah diartikan dengan segala sesuatu yang diriwayatkan, terambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat. Baik sifat penciptaan beliau atau sifat perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama memasukkan juga di dalamnya adalah himmah, cita-cita dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama juga memasukkan baik sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apalagi sesudah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti segala hal yang teriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dalam konteks penjelasan agama, syariat agama, maka itu sebagai sunnah, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik dalam konteks ini, ternyata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disematkan istilah sunnah untuk mereka, sehingga dikenal dengan sunnah sahabat. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, diceritakan bahwa pada pagi hari setelah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap sahabat-sahabatnya dan memberikan nasihat perpisahan. Sehingga sebagian mengatakan, ya Rasulullah, nasihat ini seperti nasihat orang yang hendak berpisah. Maka berilah kami wasiat. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadid. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Artinya, siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti, niscaya dia akan melihat banyak sekali perselisihan, pertikaian, perbedaan. Maka pada saat itu hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin, pemimpin-pemimpin yang lurus, yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku nanti. Berpegang teguhlah dengan semuanya itu kuat-kuat, gigitlah semuanya itu dengan gigi geraham kalian, dan jauhi oleh kalian setiap perkara yang baru dalam agama, karena
perkara yang baru dalam agama itu adalah satu kebid'ahan. Nah, jadi dalam konteks ini sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disematkan untuk mereka satu sunnah, sehingga dapat digunakan juga istilah sunnah sahabat. Berarti ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sunnah sahabat. Sebagian ulama mendudukan bahwa yang dimaksud dengan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin itu, ya, atau sunnah sahabat itu adalah perpanjangan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya mereka memahami segala hal yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka mendalaminya dan mereka beristihad di atasnya, makalah lahir satu kebijakan, satu sunnah yang ditetapkan oleh mereka, sehingga apa yang ada pada mereka, yaitu sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak keluar dan tidak terlepas dari sumber aslinya, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalnya, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim dalam satu mushaf, dalam satu buku. Karena pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu, ya, sebagiannya ditulis, sebagian tidak ditulis. Ditulis dalam berbagai media. Ya, ada yang di batu, ada yang di kulit, ada yang di kayu, ada yang di pelepah-pelepah misalnya, ya, dan lain sebagainya, dan sebagiannya lagi dalam hafalan sebagian sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir jika mereka-mereka yang hafal itu meninggal atau dalam media-media tulisan itu rusak dan hilang, maka Al-Quran itu lebih sulit untuk terjaga, begitu kan? Sehingga beliau beristihad, Al-Quran itu harus dikumpulkan, ya, dalam satu buku. Maka ditunduklah Zaid bin Sabit untuk menuliskannya dalam satu mushaf, dalam satu buku, sehingga dikenal dengan Mushaful begitu. Berlanjut pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam urusan ketatanegaraan, beliau radhiyallahu anhu membuat kementerian-kementerian, kalau zaman sekarang diwan-diwan kementerian, ya. Jadi bentuklah satu diwan kementerian yang mengurus satu aspek, yang mengurus aspek yang lain, dan seterusnya begitu. Ya, ada yang mengurus masalah zakat, ada yang mengurus masalah jizyah misalnya, ada juga yang mengurus di pertanian, peternakan, perdagangan, ada yang mengurus para tentara misalnya, ya. Kemudian ada sekretariat negara misalnya, dan seterusnya. Jadi dalam ketatanegaraan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, membentuk kementerian-kementerian tadi. Itu bagian daripada sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk juga dalam masalah sholat tarawih berjamaah, ya. Jadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih itu tidak ada berjamaah. Berjamaahnya cuma 3 malam pertama,
dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tidak lagi berjamaah di masjid. Dan bahkan 10 hari terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya membangunkan keluarganya saja, ya, istrinya, putrinya, kemudian menantunya Abi Thalib, ya, untuk, ya, sebagai pembantunya untuk sholat tarawih, ya, bersama-sama menghidupkan 10 malam terakhir. Pada zaman Abu Bakar Siddiq tarawih masing-masing di masjid itu. Ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang bertiga, masing-masing tarawihnya. Nah, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikumpulkanlah semua kaum muslimin, ya, dalam satu imam. Ya. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam dalam salat tarawihnya. Sehingga dikatakan tarawih itu dapat disebut dengan sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekali lagi, perpanjangan dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kembali kepada Al-Quranul Karim, ya, disempurnakanlah penulisan Al-Quranul Karim itu, ya, dalam satu gaya tulisan, dalam satu gaya bacaan, yaitu Quraisy, begitu, ya. Karena bangsa Arab pada zaman itu dengan dialek bahasa yang banyak, yang beragam, ya, yang berkembang, ya, sehingga satu dialek dia dipahami oleh dialek yang lain. Pada satu waktu ketika satu pasukan berkumpul dari berbagai daerah, dari berbagai kabilah, ada yang membaca ayat Al-Quran tidak dipahami oleh pasukan yang lain, sehingga terjadi kekacauan, ya. Hampir saja terjadi peperangan di antara mereka, ya, karena dianggap membaca sesuatu yang tidak dipahami oleh mereka dari Al-Quran. Nah, lalu dikumpulkanlah oleh Utsman bin Affan ke dalam satu gaya tulisan, dalam satu gaya bacaan yang kita kenal saat ini, sehingga dikenal dengan Mushaf Utsmani. Dapat kita katakan itu sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, begitu, ya. Dan berlanjut lagi kepada Ali bin Abi Thalib, terutama dalam masalah pembagian warisan, ya. Nah, begitulah beberapa contoh penyematan istilah sunnah untuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekali lagi merupakan perpanjangan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin berikutnya, fungsi sunnah. Fungsi sunnah secara umum 3: menguatkan, menjelaskan, menetapkan. Fungsi sunnah 3. Pertama, menguatkan. Menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip tauhid, ya, peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu pun juga, larangan berbuat syirik, ya. Kemudian semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dikuatkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Akhlak-akhlak yang mulia, ya, dikuatkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, menjelaskan, menerangkan, memperinci. Sebagai contoh misalnya firman Allah yang berbunyi aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Apakah diterangkan secara rinci dalam Al-Quran waktu salat wajib? Waktu subuh mulai kapan sampai kapan? Waktu zuhur mulainya kapan sampai kapan? Waktu asar, maghrib, isya. Jadi diterangkan dalam Al-Quran.
keterangan dalam Al-Quran secara global saja. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal Qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat ketika matahari sudah tergelincir, dari pertengahan siang sampai tergelincir, lalu ketika masuk waktu malam, dan ketika waktu fajar. Global saja. Tapi kapan mulainya dan kapan berakhirnya, tidak diterangkan. Diterangkanlah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah begitu, syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, rukun-rukun sholat, bacaan-bacaannya, zikir-zikirnya. Di mana semua kita dapatkan itu? Dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah rakaatnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini sunnah ataupun hadis menjelaskan, menerangkan, memperinci apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga seorang muslim tidak bisa lepas hidupnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuknya, sebagai pedomannya, juknis, petunjuk teknis, ya, apa namanya, manual booknya, ya, atau guidance-nya itu, ya, untuk melaksanakan isi Al-Quranul Karim. Sehingga tidak boleh seorang muslim mengatakan cukup saya mah dengan Al-Quran saja, tidak boleh. Tidak bisa dia ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan Al-Quran saja. Tidak bisa. Sangat-sangat membutuhkan penjelasan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menetapkan. Artinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kewenangan untuk menetapkan satu hukum, menetapkan satu syariat yang tidak ada dalam Al-Quran, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, mendatangkan atau menambah satu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Diberi kewenangan, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya, larangan memakan binatang keledai jinak. Larangan memakan binatang buas. Larangan memakan burung pemakan bangkai atau pemakan daging. Dilarang semua itu di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya. Dan larangan-larangan yang lainnya. Contoh saja yang disebutkan, ya. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diberi mandat atau memiliki mandat, ya, kewenangan untuk menetapkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Dan berbagai akad-akad muamalah, transaksi muamalah, banyak sekali yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Ada yang dikenal dengan mudharabah, ada yang dikenal dengan murabaha, ada yang dikenal dengan salam, ada yang dikenal dengan istisna misalnya, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali dalam akad-akad muamalah, transaksi itu, ya, jual beli, ya, yang tidak diterangkan dalam Al-Quran tapi ditetapkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fungsi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebagai landasan, ya, kita dianjurkan untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan mengamalkannya. Di samping apa yang tadi sudah dijelaskan dari fungsi-fungsinya, adalah banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
menerangkan untuk itu semua. Seperti misalnya Allah mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi, yaitu kaum yang buta huruf. Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi salah satu tugas besar diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ya. Nah, mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah ya semua hal, lafadznya, kemudian bacaannya, lalu maksud dan tujuannya, lalu bagaimana pengamalannya, begitu. Semua. Ya. Jadi proses pengajaran itu tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tapi juga lebih penting adalah transfer nilai. Begitu. Ya. Lalu juga disebutkan dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 44 dan 45. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksud saya ayat 43 dan 44. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau, hai Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maksudnya di sini Nabi dan Rasul itu dari kalangan laki-laki, dari kaum laki-laki. Tidak ada Nabi dan Rasul dari kalangan kaum wanita. Lalu kemudian diberikan wahyu kepada mereka. Jadi yang mengaku Nabi dan Rasul itu SK-nya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan klaim personal pribadinya, bukan. Ya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka sebagai Nabi dan Rasul. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui, maka tanya kepada ahli ilmu. Bil bayyinati waz zubur, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Jadi al-bayyinat di sini diartikan dengan mukjizat. Ya. Penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan zubur. Zubur di sini adalah kitab. Ya, kitab-kitab. Jadi kalau ngaku sebagai Nabi Rasul, pasti ada mukjizatnya dan pasti ada kitabnya gitu. Setiap Nabi dan Rasul itu ada mukjizatnya dan ada kitabnya. Ya. Gitu. Lalu Allah mengatakan, dan kami turunkan az-zikr,
Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepadamu az-zikr. Sebagian mengartikan az-zikr di sini adalah Al-Qur'an dan sebagian mengatakan dia sunnah. Litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, agar kamu menerangkan pada manusia apa yang telah diturunkan pada mereka. Yaitu perintah, larangan, aturan dan lain-lain terdapat dalam Al-Qur'an. Litubayyin, jadi tabyin, ya, untuk menerangkan, untuk menjelaskan, ya, untuk memperinci, untuk ya mengajarkan dan lain sebagainya. Perintah-perintah, larangan-larangan, aturan-aturan dan semua hal, ya, yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Agar mereka la'allahum yatafakkarun, memikirkan. Jadi dengan ayat ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kewenangan, mandat ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada umat beliau, ya, segala hal terkait dengan syariat agama yang beliau bawa, yaitu agama Islam. Karenanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, as-sunnatu mislu safinatin Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya akan selamat, dan siapa yang enggan berpaling darinya, dia akan celaka. Wa hadza haqqun fa inna safinatan Nuh innama rakibaha man saddaqal mursalin wa atba'ahum, wa inna man lam yarkabha faqad kadzdzabal mursalin. Ittiba'us sunnah wa ittiba'ur risalah allati ja'at min indillah fatabi'uha bimanzilati man rakiba ma'anuh as-safinah batinan wa zahira wa mutakhallif an ittiba'i risalah bimanzilati mutakhallif an ittiba'i Nuh alaihi salam wa rukubus safinah ma'ahu. Jadi pernyataan ini hak, benar adanya, karena orang yang menaiki bahtera Nabi Nuh adalah orang yang membenarkan risalah kenabian Nabi Nuh alaihissalam, mengikutinya dan beriman kepadanya. Sementara orang yang tidak mau menaiki bahtera Nabi Nuh adalah orang yang tidak membenarkan risalahnya Nuh alaihissalam, tidak mempercayai ya Nuh alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Maka mengikuti sunnah berarti tidak mengikuti risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang yang mengikuti sunnah kedudukannya seperti orang yang menaiki bahtera Nabi Nuh alaihissalam, batinan wa zahira, secara batin dan secara zahir. Sementara orang yang berpaling, ya, tidak mau menaiki bahtera Nabi Nuh, berarti dia sama halnya dengan orang yang berpaling dari risalah kenabian, ya, yang Nabi Nuh alaihissalam diutus dengannya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Jadi para jemaah dimulai Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita dan sangat perlu bagi kita untuk mempelajari sunnah ini dengan sebaik-baiknya. Wudhu kita itu tidak akan sempurna, wudhu kita, kalau kita tidak mengikuti kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana berkumur-kumur, membasuh kedua tangan, basuh muka, kemudian kepala, lalu kaki. Ya, salat kita tidak akan menjadi sempurna salat kita tanpa kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Al-Quran kita nggak akan sempurna,
ya sampai kita juga mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua amaliah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya merujuk kepada bimbingan dan petunjuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu sekali kita untuk mempelajarinya. Ya, insya Allah satu waktu setelah kitab ini selesai, kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram. Ya, kitab fikih yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yang bermazhab Syafi'i, dan sangat tepat, sangat cocok untuk kita pelajari, ya, dan beliau termasuk orang yang munsif, yang adil dalam berdalil, ya, menggunakan dalil-dalil yang kuat untuk bisa kita amalkan, sehingga pengamalan ibadah kita betul-betul di atas ilmu, ya, di atas petunjuk dan bimbingan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kajian singkat kita siang hari ini.